Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Baik, masih berhubungan dengan video saya sebelumnya. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial menghitung persediaan metode periodik dan perpetual. Jadi nanti di sana akan ada cara perhitungannya dan cara menentukan HPP-nya seperti apa di metode periodik dan perpetual, dan juga apa keunggulan masing-masing dari metode ini. Nanti saya akan sedikit jelaskan. Yang jelas ini adalah tutorial singkat, dan saya berharap ini bisa jadi menjadi gambaran ataupun sedikit untuk sekedar sebagai referensi seperti itu. Pastinya tetap saya mohon dukungan untuk perkembangan channel saya. Teman-teman untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya, dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi untuk teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru seperti itu. Oke, kita langsung saja ke materi. Ya, menghitung persediaan metode periodik dan perpetual. Jadi dalam istilah akuntansi PSAK di Indonesia, kita mengenal dua metode dalam menghitung persediaan barang dagangan, yaitu metode periodik dan perpetual. Masing-masing metode memiliki karakteristik tersendiri dalam menghitung nilai persediaan yang ada di gudang. Ada perbedaan menghitung persediaan metode periodik dan perpetual. Apa saja? Metode periodik dan perpetual ini sebetulnya sama-sama berfungsi untuk menghitung nilai persediaan dari suatu barang yang ada di gudang perusahaan. Perbedaannya terdapat pada cara menghitung HPP barang tersebut, yang mana metode periodik tidak mencatat HPP saat transaksi penjualan, sedangkan metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan HPP ketika transaksi penjualan. Nah, itu perbedaannya ya, teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Kedua metode tersebut masing-masing memiliki keunggulan, yaitu yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, untuk metode periodik, pencatatan hanya dilakukan saat pembelian. Pencatatan HPP dilakukan nanti di akhir periode. Misalnya bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Sehingga lebih cepat dan ringkas dalam membukukan penjualan, atau yang biasa kita sebut stock opnam, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk metode perpetual, kita bisa mengetahui posisi nilai persediaan kapan saja, karena selalu dibukukan atau di jurnal setiap ada aktivitas keluar masuk. Nah, itu tadi teman-teman untuk keunggulan masing-masing metode. Nah, selanjutnya, seperti biasanya saya memberikan contoh untuk memberikan lebih jelas gambaran. Jadi berikut ini adalah contoh kasus untuk menghitung persediaan metode periodik dan perpetual. Di sini ada data persediaan awal sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 2 Januari 2020, dibeli persediaan barang dagang 100 pieces dengan harga masing-masing 1 juta rupiah. Pembeliannya secara tunai. Kemudian tanggal 10 Januari 2020, dibeli persediaan barang dagangan sebanyak 100 pieces dengan harga 1 juta rupiah. Pembelian juga secara tunai. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan melakukan penjualan sebanyak 20 pieces barang dengan masing-masing harga Rp1.200.000 per pieces dengan metode penjualan kredit atau tidak cash, tidak tunai seperti itu. Kemudian tanggal 15 Januari 2020 melakukan penjualan sebanyak 30 pieces dengan harga Rp1.200.000 dengan cara kredit. Nah, oke, selanjutnya adalah pencatatan pada metode periodik. Jadi pada tanggal 2 Januari tadi melakukan pembelian, maka jurnalnya adalah persediaan itu bertambah sebesar 100 juta rupiah, kemudian
kas atau banknya berkurang sebesar 100 juta rupiah. Itu didapat dari 100 pieces kali 1 juta rupiah. Itu jurnalnya, persediaan bertambah, kasnya berkurang. Kemudian pada tanggal 10 Januari, tadi dibeli juga persediaan sama nilainya dengan jumlah yang sama juga, sehingga jurnalnya pun masih sama, yaitu persediaan bertambah, kasnya berkurang sebesar 100 juta rupiah. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2020, melakukan penjualan 20 pieces barang dengan harga 1.200.000 secara kredit. Maka di sini piutang kita bertambah sebesar 24 juta rupiah didapat dari 1,2 juta dikali 20 pieces, sehingga penjualan pun bertambah sebesar 24 juta rupiah. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2020 masih sama, dilakukan penjualan, namun jumlahnya 30 pieces dengan harga 1,2 juta rupiah. Jurnalnya adalah piutang kita bertambah sebesar 36 juta rupiah atau di sebelah debit, kemudian penjualannya juga bertambah sebesar 36 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, selanjutnya perhitungan HPP-nya seperti apa? Jadi ini adalah perhitungan HPP dengan metode periodik. Jadi diasumsikan pada akhir periode, misalnya akhir bulan ya, dilakukan perhitungan fisik persediaan atau stock of none. Atas perhitungan fisik tersebut didapatkan saldo akhir 200 juta rupiah. Maka penyesuaian HPP-nya adalah saldo awal ditambah pembelian dikurangin persediaan akhir atau 50 juta tadi saldo awal, kemudian melakukan pembelian sebesar 200 juta rupiah, kemudian persediaan akhir sebesar 200 juta rupiah tadi ini ya, setelah dilakukan perhitungan fisik ternyata persediaan akhirnya sebesar 200 juta rupiah, sehingga didapatlah HPP sebesar 50 juta rupiah, sehingga di metode periodik harus dilakukan jurnal penyesuaian. Jadi pada tanggal 31 Januari 2020 HPP sebesar 50 juta rupiah, persediaannya berkurang sebesar 50 juta rupiah. Jadi itu tadi ya teman-teman untuk perhitungan HPP periodik dan juga cara penjurnalnya seperti apa. Kemudian kita lihat perbedaannya seperti apa dengan metode perpetual. Ya, selanjutnya untuk perhitungan HPP perpetual, ini untuk melanjutkan soal yang tadi. Jadi, pencatatannya pada tanggal 2 Januari 2021, maka dicatat persediaan bertambah, kasnya berkurang sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 Januari, jurnalnya juga masih sama, persediaan bertambah, kas atau banknya berkurang sebesar 100 juta rupiah. Jadi untuk pencatatan atau penjurnalan saat pembelian barang, baik metode periodik maupun perpetual itu masih sama, jurnalnya sama. Nah, yang membedakan adalah jurnal saat kita melakukan penjualan. Teman-teman bisa lihat di tanggal 12 Januari 2020, maka penjualan di jurnal dengan cara piutang usaha bertambah sebesar 24 juta rupiah, penjualannya bertambah sebesar 24 juta rupiah sebelah kredit, kemudian HPP-nya bertambah sebesar 20 juta rupiah, persediaannya berkurang sebesar 20 juta rupiah. Jadi ini untuk jurnal saat terjadi penjualan. Nah, kemudian masih sama, terjadi penjualan di tanggal 15 Januari 2020. Jurnalnya piutang usaha sebesar 36 juta rupiah bertambah, penjualannya bertambah sebesar 36 juta rupiah, HPP-nya bertambah sebesar 30 juta rupiah, kemudian persediaannya berkurang sebesar 30 juta rupiah, itu di sebelah kredit pastinya. Lalu, jurnal penyesuaian HPP perpetualnya seperti apa? Jadi, tidak diperlukan jurnal penyesuaian untuk HPP maupun persediaan, karena sudah dicatat sekaligus saat terjadi penjualan.
Dengan kondisi di atas, saldo awal 50 juta rupiah, maka saldo akhir persediaan di buku besar sudah pasti sebesar 200 juta rupiah atau dengan rumus saldo awal ditambah pembelian dikurangi penjualan. Jadi, teman-teman sekalian, itu tadi perbedaan pencatatan persediaan baik metode perpetual maupun periodik. Jadi untuk metode apa yang akan digunakan oleh perusahaan pastinya itu sudah melewati dari beberapa pertimbangan dan keputusan yang matang pastinya. Tapi apapun itu, pasti yang sudah diputuskan oleh perusahaan adalah hal yang terbaik dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini membantu sedikit menjadi gambaran dan juga menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.